Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang pelaporan keuangan sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wafiatun Nafisah dengan NIM 057 dan teman saya. Saya Niswatun Hasana dengan NIM 116. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada teori pelaporan dalam sektor publik. Di dalam organisasi sektor publik, ada dua jenis pelaporan yang dikenal, yaitu yang pertama ada pelaporan kinerja, merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Dua, pelaporan keuangan merupakan cerminan dari posisi keuangan serta transaksi yang telah dilakukan suatu organisasi sektor publik dalam waktu tertentu. Nah, untuk materi yang kedua ini ada jenis laporan keuangan sektor publik. Jenis laporan keuangan sektor publik ada 5. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan neraca atau laporan aktiva dan kewajiban. Adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, utang, dan modal pemilik selama suatu periode tertentu. Yang kedua ada laporan kinerja atau laporan biaya, yaitu laporan yang menyajikan pendapatan dan biaya dalam satu periode tertentu. Nah, yang ketiga ada laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto, yaitu laporan yang menggambarkan kenaikan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang keempat ada laporan arus kas, yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan sektor publik, yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Nah, untuk materi selanjutnya ada sistem pelaporan keuangan sektor publik. Sistem pelaporan keuangan sektor publik terdiri dari yang pertama ada dasar kas atau cash base, yaitu sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akun keuangan akhirnya akan dirangkum dalam buku kas. Laporan arus kas banyak dipakai dalam akuntansi bisnis, namun sebagai tambahan atas laporan pendapatan dan laporan posisi keuangan. Yang kedua ada dasar akrual atau accrual base, yaitu penerimaan dan biaya bertambah diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan. Yang terakhir ada akuntansi dana atau fund accounting, yaitu akuntansi dana merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari dasar kas dan prosedur pengendalian anggaran. Siklus akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama ada transaksi. Transaksi merupakan persetujuan jual beli antara dua pihak yang dalam konteks ini melibatkan organisasi sektor publik dan pihak lainnya. Yang kedua analisis bukti transaksi. Analisis bukti transaksi dilakukan karena setiap transaksi selalu disertai dengan dokumen pendukung yang memuat informasi terkait kegiatan tersebut. Bukti transaksi ini kemudian dianalisis dan digunakan untuk sebagai dasar pencatatan. Yang ketiga, pencatatan data transaksi. Pencatatan ini dilakukan berdasarkan hasil analisis bukti transaksi. Setiap transaksi yang telah terjadi dicatat oleh bendahara ke dalam jurnal. Yang keempat, pengelompokan dan pengikhtisaran data atau posting dilakukan ke dalam buku besar yang memuat daftar nama kelompok akun suatu organisasi. Berdasarkan akun tersebut, catatan transaksi dipindahkan dan diklasifikasikan sesuai kategori masing-masing. Yang kelima, penerbitan laporan keuangan. Penerbitan ini dilakukan setelah transaksi selama satu periode dan dicatat dan dikelompokkan juga ke dalam buku besar. Berdasarkan catatan tersebut, laporan keuangan disusun dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Teknik pelaporan keuangan sektor publik. Yang pertama adalah tahap pencatatan. Pada tahap ini,
Ada beberapa aspek yang meliputi kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. Ada juga kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal dan memindahkan atau posting dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenis jak ke dalam buku besar. Yang kedua, tahapan pengiktisaran. Ada beberapa aspek meliputi menyusun neraca saldo atau trial balance berdasarkan akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, ketiga penyusunan kertas kerja atau neraca lajur, yang keempat pembuatan ayat jurnal penutup atau closing interest, yang kelima pembuatan neraca saldo setelah penutupan, yang keenam pembuatan ayat jurnal pembalik. Yang terakhir adalah tahapan pelaporan. Pada tahap ini mencakup aspek laporan pada unit kerja organisasi dan laporan konsolidasi organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.